Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, tema ke-8 subtema 1. Tema 8 subtema 1 itu tentang peristiwa siang dan malam. Sedangkan yang akan kita pelajari adalah bagian bahasa Indonesia dan PPKN pada subtema 1 ini. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Nah, untuk bagian bahasa Indonesia yang kita pelajari adalah menuliskan kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Nih, coba perhatikan dulu sayang. Nah, di sini ada teks. Pada teks tersebut ada tulisan yang berwarna merah. Oke. Yang tulisan berwarna merah ada panas, matahari, gelap, bulan, dan bintang. Nah, setiap hari itu terjadi siang dan malam, Masya Allah. Siang hari keadaan terang, matahari memancarkan sinarnya. Setiap saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Malam adalah keadaan saat matahari sudah terbenam. Keadaan malam hari gelap. Pada malam hari kita dapat melihat bulan dan bintang. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri. Sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Nah, jadi contoh kata-kata yang berkaitan dengan siang dan malam itu ada terang, gelap, matahari, bintang, dan bulan. Di sini maksudnya apa sayang? Kosakata itu maksudnya kata. Nah, kata yang identik atau berhubungan dengan peristiwa siang dan malam. Oke, misalnya kan kalau panas matahari kita rasakan pada siang hari, itu contohnya. Kemudian bintang terlihat ketika malam hari, ya kan? Ketika malam hari maka keadaannya adalah gelap dan sebagainya. Kita lanjutkan. Ini dia. Menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Kita dapat membuat kalimat berdasarkan gambar. Cara untuk dapat membuat kalimat yang tepat yaitu yang pertama, perhatikan gambar dengan seksama. Coba tolong perhatikan contohnya, Nak. Ada gambar kan? Nah, kita lihat anak itu sedang mengapain ya kan? Dia sedang apa-apa yang dikerjakannya. Kemudian, gunakan kata-kata sendiri. Nah, misalnya nih yang Ananda lihat, seorang anak tersebut sedang mewarnai. Kita ingin membuat kalimatnya. Ingat kalimat itu dia terdiri dari beberapa kata, ya. Contoh kata itu seperti apa? Menulis, itu kata ya sayangnya. Tulis, menulis itu kata. Kemudian baca, ini membaca katanya, atau ada sinar atau warna atau mewarnai, itu kata dia. Nah, kemudian tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar dan gunakan tanda baca yang tepat. Ingat, ini ada pelajaran baru, sayang ya, baru disampaikan juga pada pelajaran ini bahwa untuk huruf, setiap huruf yang kita letakkan pada awal kalimat itu menggunakan huruf besar atau kapital, ya. Di akhir kalimat itu ada tanda titik. Nah, ini kan sudah ada nih, sudah kita temui tadi kalau anak itu sedang mewarnai. Ahmad berarti A pada kata Ahmad itu huruf besar. Ahmad mewarnai pemandangan yang ada di kertasnya. Dah, seperti itu contohnya. Kita lanjutkan. Ini dia, perhatikan contoh beberapa kalimat yang sesuai pada gambar-gambar berikut. Nah, coba perhatikan sayang. Ini kira-kira kalimat apa yang sesuai untuk gambar itu? Pikirkan dulu ya, kata apa yang sesuai. Jadi, cuaca terlihat cerah di siang hari, contoh yang pertama. Matahari bersinar terang. Yang terakhir, langit dihiasi awan berwarna putih. Ini merupakan contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan gambar di atas, yang sesuai dengan gambar di atas. Perhatikan, huruf awalnya itu semua bertuliskan huruf kapital. Cuaca, C-nya huruf kapital. Matahari, M-nya huruf kapital. Langit, L-nya huruf kapital. Nah, kemudian ini dia gambar berikutnya. Nih, ada bulan, ada bintang, keadaan gelap. Nih, Anda bisa nih nggak bikin kalimatnya. Contohnya, bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Kemudian, sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah.
Ini contoh kalimat yang berhubungan dengan gambar tersebut. Kemudian, menuliskan kalimat sederhana. Nih, kalimat merupakan rangkaian kata yang memiliki makna. Nih yang sudah disebutkan tadi anak ya. Kalimat itu rangkaian kata yang memiliki makna. Jadi dia bermakna, kita faham maksudnya apa, itu maksud yang bermakna itu. Perhatikan contoh kalimat menggunakan kosakata peristiwa siang dan malam berikut. Nih, ada awan. Awan kan? Nah, kita akan membuat sebuah kalimat dari kata awan. Apa contohnya? Awan di langit terlihat bagaikan gumpalan kapas. Nah, ini merupakan kalimat yang memiliki makna sayang. Jadi kita paham, oh berarti awan di langit itu dia ada bentuk-bentuknya seperti apa? Seperti gumpalan kapas, seperti itu. Kemudian ada bulan. Bulan ini, awan dan bulan itu ya nak ya, itu masih dalam bentuk kata saja dia, kosakata, belum kalimat. Contoh kalimat yang ada kata bulannya, malam ini bulan purnama bersinar terang. Nah, coba kita balik. Terang bersinar, bulan malam ini purnama. Susah kan dimengerti nak? Oke, berarti kalau kita rusak lagi kalimatnya, itu bukan kalimat namanya, bukan kalimat yang baik karena tidak ada maknanya, sulit menemukan maknanya. Kemudian ada panas. Nah, contoh kalimat yang ada kata panasnya, panas matahari siang ini sangat terasa di kulit. Oke, paham kita maksudnya ya nak ya? Berarti pada siang itu panasnya itu sangat panas, Masya Allah, jadi terasa di kulit kita. Kita lanjutkan. Membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam. Nah, pada siang hari matahari bersinar terang. Panas matahari membuat udara terasa hangat. Sedangkan pada malam hari, bulan dan bintang terlihat di langit yang cerah. Udara malam terasa lebih dingin dan sejuk. Ini dia perbedaannya. Perbedaan peristiwa pada siang dan malam hari. Nah, kalau siang hari itu, pada siang hari itu merupakan saat orang-orang untuk beraktivitas, bekerja, ya nak ya. Dari pagi sampai siang hari ini bekerja, kemudian belajar, ya, itu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang. Kalau malam hari itu untuk orang beristirahat, Masya Allah. Allah sempurna mengatur kita ya sayang ya, mengatur waktu untuk kita supaya kita enak. Siang kita lelah misalnya berkegiatan, ketika malam Allah memberikan waktu untuk kita untuk beristirahat, Masya Allah. Banyak-banyak kita bersyukur ya nak ya. Nah, selanjutnya, ini dia langkah-langkah membuat cerita dari gambar seri. Perhatikan gambar satu persatu dengan seksama. Gambar seri itu maksudnya sayang, itu ada gambar-gambar yang berurutan. Contohnya tadi kan ada yang tadi di sekolah ada yang belajar. Contoh gambar sebelumnya, nih dia. Nih, ada yang di kelas, kemudian ada yang sudah istirahat pada malam hari. Nah, dari gambar-gambar itu kita bisa membuat sebuah cerita. Cerita dari gambar berseri namanya. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi untuk membuat kalimat dari gambar. Kita lihat dulu gambarnya dengan seksama, dengan teliti. Kemudian kita buat kalimat dari setiap gambar. Oke. Contohnya tadi kan, anak-anak belajar dengan tertib di kelas. Aisyah pun begitu, itu contoh kalimatnya. Kemudian karena tadi ada gambar anak yang sedang tidur, kita lanjutkan. Ketika malam hari, setelah Aisyah beraktivitas, Aisyah beristirahat. Itu contohnya. Nah, rangkaian kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah cerita yang padu. Yang padu itu artinya yang berurutan, yang baik, bisa difahami ya sayangnya.
Oke, sesuai dia, tertata. Kalau gosok gigi dulu, kemudian cuci muka dulu, baru mandi, ya seperti itu maksudnya. Baik, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.